Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap ceria mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Anak, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada malam ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang pelajaran 11. Bagian A, bacaan sholat. Tujuan pembelajaran kita adalah, yang pertama, kamu bisa menjalankan sholat dengan tertib. Yang kedua, kamu bisa menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman tata cara sholat dan bacaannya. Yang ketiga, kamu bisa mempraktikkan sholat dengan cara dan bacaan yang benar. Pengertian sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Sholat sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sholat harus kita kerjakan karena bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Anak-anak, ada berapa sholat wajib, nak? Ada 5 waktu, yakni waktu maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Melaksanakan di luar waktu sholat itu tidak boleh. Mengerjakannya harus pada tepat waktu sholat. Apabila kamu lupa mengerjakan sholat, maka kamu wajib menggantinya di waktu sholat hari berikutnya. Jangan kamu tunda-tunda ya. Ketika waktu sholat masuk, kita harus cepat-cepat mengambil air wudhu dan sholat. Anak-anak, seorang muslim seharusnya dia disiplin karena telah sholat 5 waktu, telah belajar dan menghargai waktu dan tepat waktu sehingga dia menjadi orang yang disiplin. Anak-anak, mari kita masuk pada praktik bacaan sholat. Yang pertama, anak-anak membaca niatnya. Berniat, niat artinya menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan. Niat itu harus jelas dengan menetapkan dalam hati jenis sholat yang akan dilaksanakan. Contohnya, kamu berniat sholat isya. Gimana niatnya? Bunyinya usolli fardal isya'i arba'a raqa'atin mustaqbilal qiblati. Adaan lillahi ta'ala. Atau kalau kamu menjadi makmum, kamu mengucapkan adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, artinya bagaimana, nak? Sengaja aku sholat fardu isya, 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau menjadi imam berarti menjadi imam karena Allah Ta'ala. Mana posisi kita berniat? Kamu dalam posisi berdiri tegak, menghadap kiblat, melengkangkan kedua kakimu secukupnya, dan letakkan kedua tangan lurus di sisi badan, pandangan ke tempat sujud. Berniat hendak melaksanakan sholat. Kemudian kamu melakukan takbiratul ikhram. Kedua tangan diangkat sehingga ujung jarinya sejajar dengan kedua pundak atau dengan kedua daun telinga. Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Jari-jari tangan direnggangkan sambil membaca Allahu Akbar. Anak-anak, kemudian kamu membaca doa iftitah dengan posisi tanganmu diletakkan di antara dan dada, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan ibu jari menggenggam pergelangan tangan kiri. Telunjuk tangan kanan diluruskan di atas tangan kiri. Lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu dilanjutkan dengan membaca surah pendek Al-Quran yang kamu hafal. Contohnya surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lalu kamu ruku, mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Setelah itu badan dibungkukkan. Sisi punggung sejajar dengan kepala. Kedua telapak tangan memegang kedua lutut. Pandangan ke arah tempat sujud. Dan membaca doa ketika ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali. Lalu kamu i'tidal. I'tidal artinya bangkit dari ruku lalu berdiri tegak dengan mengangkat kedua tangan sampai ke telinga. Jari-jari terbuka seperti takbiratul ikram. Membaca doanya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Lalu kamu sujud. Ketika akan sujud, dahulukan kedua lutut menyentuh lantai. Kedua telapak tangan, dahi, dan hidung diletakkan menyentuh lantai. Dan bagian belakang kita diangkat tinggi-tinggi dari tumit. Tidak menyentuh tumit. Perut direnggangkan dari paha. Kedua siku direnggangkan dari lambung dan diangkat setinggi-tingginya. Jari-jari telapak tangan dirapatkan. Ujung jari tangan dihadapkan ke arah kiblat. Jari-jari kaki menekan lantai atau melenting sehingga menghadap ke arah kiblat. Lalu membaca doa sujud. Doanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca sebanyak 3 kali. Anak-anak lalu dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud. Melipat kaki kiri dan mendudukinya. Telapak kaki kanan ditegakkan ke arah kiblat. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Jari-jari tangan terbuka, tidak dikepalkan atau rapat. Ujung-ujung jari tangan sama rata dengan lutut. Punggung tegak lurus. Siku terangkat renggang dari paha. Lalu anak-anak setelah itu duduk di antara dua sujud dengan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu anak-anak kembali sujud membaca doanya ya. Nah, pada rakaat kedua kita duduk tasyahud awal ya untuk sholat yang lebih dari 2 rakaat. Salat maghrib dan salat isya. Kita memakai tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu lakukan pada salat yang lebih dari 2 rakaat. Gerakannya sama dengan duduk di antara 2 sujud. Jari telunjuk tangan kanan ditunjukkan, pandangan mata diarahkan ke ujung telunjuk kanan. Nah, bacaannya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kamu lanjutkan rakaat selanjutnya. Nah, kalau sholatnya 2 rakaat, kamu langsung duduk tasyahud akhir. Atau pada rakaat ketiga pada sholat maghrib dan rakaat keempat pada sholat zuhur, isya dan asar, kita duduk tasyahud akhir. Caranya, letakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan, dudukkan di atas lantai, tegakkanlah telapak kaki kanan dan hadapkan ujung jarinya ke kiblat, tangan kanan diletakkan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Genggamkan jari-jari tangan ke arah, genggamkan jari-jari kananmu dan tunjuknya ke arah kiblat.
Nah, ketika membaca syahadat kita menunjuk ke arah kiblat ya. Bagaimana bunyinya, Nak? Bacaan tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Lihat posisi kaki kita ya kalau duduk tasyahud akhir. Ini seperti ini. Lalu kita membaca salam. Kita